kita akan membahas soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 20. Kita mulai nomor yang 11. Lepasnya ovum dari folikel dalam ovarium disebut A. Menstruasi, B. Ovulasi, C. Menopause, D. Fertilisasi. Yang ditanya adalah lepasnya ovum atau sel telur dari ovarium. Kita bahas dari A, menstruasi. Menstruasi ini adalah proses peluruhan dinding rahim yang disertai keluarnya darah, atau bahasa sehari-hari kita adalah haid. Nah, yang ditanyain di sini adalah lepasnya ovum, lepasnya sel telur. Kalau menstruasi jelas tidak ya. Menstruasi ini adalah peluruhan dinding rahim, bukan lepasnya sel telur. Jadi jawaban menstruasi kurang tepat. B. Ovulasi. Ovulasi adalah proses terjadi pelepasan sel telur dari ovarium. Nah, jadi jawabannya adalah B. Lepasnya ovum. Nah, ovum ini nama lain dari sel telur dari ovarium. Jadi yang jawaban yang tepat adalah B. Kalau yang C, menopause. Apa itu menopause? Menopause adalah kondisi perempuan yang tidak dapat lagi menghasilkan ovum atau sel telur dikarenakan faktor usia. Jadi tidak akan menghasilkan sel telur lagi, itulah menopause. Kemudian yang D, fertilisasi. Ini adalah pembuahan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B, ovulasi. Kita lanjut soal nomor 12. Ovum yang diovulasikan ovarium akan ditangkap oleh. Nah, sel telur yang dilepaskan ovarium akan ditangkap oleh A. Serviks. Tidak ya, serviks ini jaraknya jauh sekali dari ovarium. Salah. Serviks ini tempat jalan keluarnya janin. Jadi bukan tempat keluarnya sel telur. Salah ya. Di sini dilepaskan ovum, dilepaskan dari ovarium, ditangkap oleh apa? Yang A salah. Yang B, uterus. Nah, ini rahim. Tidak ditangkap oleh rahim ya. Tidak langsung ditangkap oleh rahim. Yang C, corpus luteum. Tidak ya. Nah, ya, jawaban yang tepat adalah fimbriae. Fimbriae ini adalah jaring-jaring penangkap sel telur yang dilepaskan dari ovarium. Nanti ditangkap di fimbriae, baru disalurkan ke ovidum, kemudian disalurkan ke uterus. Nah, jadi kalau yang dilepaskan dari ovarium itu ditangkap oleh fimbriae ya. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut soal nomor 13. Proses peleburan sel telur dengan sel sperma dinamakan A. Nidasi, B. Kopulasi, C. Fertilisasi, D. Konjugasi. Jawaban yang tepat adalah C. Fertilisasi. Fertilisasi adalah pembuahan, di mana pembuahan ini terjadi karena peleburan sel telur dengan sel sperma. Jadi ya, jadi jawabannya adalah C. Lanjut nomor 14. Pada spermatogenesis,
terjadi beberapa kali pembelahan sel. Pada proses tersebut, satu spermatogonium akan menghasilkan satu kali spermatogonium akan menghasilkan berapa sperma? A. 1 sperma, B. 2 sperma, C. 3 sperma, D. 4 sperma. Jawaban yang tepat adalah D. 4 sperma. Nah, di mana nanti 4 sperma ini akan diproses di dalam epididymis, menjadi ribuan atau jutaan sel sperma. Jadi yang pertama kali dihasilkan di testis itu adalah 4 sperma. Kemudian nanti terjadi proses di epididymis membentuk jutaan sel sperma. Nah, jadi jawaban yang paling tepat nomor 14 ini adalah D, 4 sperma. Kita lanjut soal nomor 15. Di dalam penis terdapat saluran yang disebut uretra. Saluran ini berfungsi untuk A. Penghasil sperma dan hormon. Tidak ya, uretra itu bukan penghasil sperma dan hormon. Ini penghasil sperma ini adalah testis, bukan uretra. Jadi yang A tidak tepat. B. Penghasil ovum dan hormon. Penghasil ovum itu apa, Nak? Ovarium, bukan uretra. Jadi jawaban B juga belum tepat. Yang C. Penghasil sperma dan urin. Tidak ya. Penghasil sperma itu testis. Jadi yang C juga tidak tepat. Berarti jawabannya sudah otomatis D. Saluran sperma dan urin. Nomor 15, jawaban yang tepat adalah D. Uretra itu saluran sperma dan urin. Kita lanjut soal nomor 16. Pergerakan spermatozoa bergantung pada banyak hal, termasuk jenis spermanya. Namun, hal yang paling berpengaruh dalam menentukan pergerakan sperma, khususnya di dalam saluran reproduksi betina adalah dalam menentukan pergerakan sperma khususnya di dalam saluran reproduksi betina. A. pH. Apa pH ini? pH adalah kepanjangan dari potensial hidrogen. Nah, potensial hidrogen ini mengatur kadar asam basanya suatu organ reproduksi. Nah, di mana kita ketahui potensial hidrogen ini sangat mempengaruhi pergerakan sperma di dalam reproduksi betina, di mana pH sperma dan organ reproduksi betina itu berbeda. Kalau di betina pH-nya asam ya. Nah, karena pH di organ reproduksi betina ini asam, nah maka dapat membunuh sperma yang mau masuk ke reproduksi betina. Jadi pergerakan sperma menjadi lambat. Jadi sudah tepat, jawabannya adalah A. Tempatnya tidak ya, tempat dan pH tidak. Jenis sperma ini sudah disinggung tadi, jenis sperma enggak ya, jelas salah. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah potensial hidrogen pada reproduksi betina. Ini sangat mempengaruhi pergerakan sperma di dalam reproduksi betina. Kemudian kita lanjut nomor 17. Hormon berikut ini yang berperan dalam kontraksi otot selama persalinan adalah. Nah, ini udah Ibu lingkaris semua ya. Tapi ini bukan bonus.
Oke, kita bahas satu-satu. A. Estrogen, B. Progesteron, C. LH, D. Oksitosin. Hormon yang berpengaruh dalam proses persalinan. Kalau estrogen, progesteron, LH ini pada proses kehamilan. Nah, kalau di persalinan itu adalah hormon oksitosin, mempengaruhi kontraksi otot supaya persalinan lancar. Jadi jawaban nomor 17 yang tepat adalah D, oksitosin. Nah, sekarang kita lanjut nomor 18. Pernyataan berikut ini yang tepat mengenai siklus reproduksi perempuan. Ibu harap anak-anak ibu yang perempuan tahu ya, adalah pernyataan berikut ini yang tepat mengenai siklus reproduksi perempuan adalah A. Siklus menstruasi terjadi seumur hidup. Tidak ya, menstruasi ini terjadi tidak seumur hidup, karena perempuan itu akan ada masa menopause yang dipengaruhi oleh faktor usia, di mana menopause ini perempuan tidak akan bisa menghasilkan sel telur lagi. Jika sel telur tidak dihasilkan, maka menstruasi tidak akan terjadi. Jadi bukan terjadi seumur hidup ya, ada batas usianya. Nah, jadi jawaban yang A tidak tepat ya. Yang B, dari satu sel oogonium hanya dihasilkan satu ovum yang fungsional. Benar sekali. Nah, jadi satu sel oogonium menghasilkan satu ovum yang fungsional. Jadi jawabannya adalah B. Coba kita lihat yang C. Menstruasi terjadi apabila sel telur dibuahi. Salah. Kalau sel telur dibuahi, bukan terjadi menstruasi, tapi apa? Iya, fertilisasi yang terjadi, pembuahan. Kalau sel telur dibuahi sperma itu namanya fertilisasi ya nak ya. Kalau menstruasi ini apabila sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma, maka terjadilah menstruasi pada perempuannya setiap bulannya ini. Jadi yang C tidak tepat ya, menstruasi malah terjadi jika sel telur tidak dibuahi. Dibuat di sini karena dibuahi, salah sekali ya. Tidak. Kemudian yang D, dari satu sel oogonium dihasilkan 4 salah ya, 4 ovum yang fungsional. Ovum yang dihasilkan perempuan hanya 1. Ini dia, yang B. Jadi jawab nomor 18, jawaban yang tepat adalah B. Dari satu sel oogonium hanya dihasilkan 1 ovum yang fungsional. Lanjut soal nomor 19. AIDS dapat menular melalui aktivitas berikut kecuali. Berarti yang bukan menularkan penyakit AIDS. Apa dia? A. Hubungan seksual. Jelas ini menularkan AIDS ya. Tidak. B. Bertukar jarum suntik. Nah, ini bahaya ini. Ini bisa menularkan AIDS. Ya. Yang ditanya yang tidak bisa menularkan AIDS. Yang C. Transfusi darah. Ya, transfusi darah ini menularkan AIDS. Yang ditanya yang bukan. D. Berjabat tangan. Iya. Jawabannya adalah D. Berjabat tangan itu tidak menularkan penyakit AIDS. Nah, jadi jawaban yang tepat dari nomor 19 yang tidak menularkan AIDS itu adalah D. Berjabat tangan. Kita lanjut soal nomor 20. Penyakit pada sistem reproduksi yang ditandai dengan kencing yang disertai dengan keluarnya nanah dari uretra adalah A. AIDS. AIDS tidak mengeluarkan nanah ya, malah bintil-bintil dia.
sifilis atau raja singa, tidak juga ya, ini mengeluarkan bintik-bintik. C. Gonorrhoe, iya nih, jawabannya adalah C. Gonorrhoe, kencing yang disertai nanah, jawabannya C. Herpes genital, tidak ya, jadi nomor 20 jawaban yang paling tepat adalah C. Gonorrhoe. Pembahasan kita selesai.